Sejumlah emak-emak terlibat kericuhan dengan petugas ukur saat pengukuran lahan sengketa di Jalan Gubernur Haji Abbas Tari, Kelurahan 15 Ulu, Kecamatan Jakabaring, Palembang, Sumatera Selatan. Emak-emak ini menghalau juru ukur dan menolak melakukan pengukuran lahan. Emak-emak mengklaim lahan seluas 8.585 meter persegi merupakan lahan waris milik mereka dan telah ditempati selama puluhan tahun. Sengketa lahan ini melibatkan 12 tergugat dan dalam gugatan ada 2 tergugat yang tidak melakukan perbuatan melawan hukum. Namun putusan tetap diputuskan dengan luasan yang sama. Sudah saya sampaikan di lapangan, ini tidak bisa dieksekusi karena putusannya tidak sesuai. Pencocokan ini kan artinya dicocokkan amar putusan dengan lapangan. Nah ini sudah jelas tidak sama, tapi pengadilan memaksakan. Sesuai kita menjalankan isi putusan kan untuk pencocokan dan sudah dilaksanakan. Kita anggap sudah cukup, tinggal untuk selanjutnya proses eksekusi. Meskipun warga menolak, namun pihak pemohon tetap melakukan pelaksanaan pencocokan objek perkara di lokasi lahan yang dipersoalkan antara Helena dan Seni Senorita sebagai pemohon eksekusi melawan Muhammad Yusuf bin Agus Cik sebagai termohon eksekusi. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Riza Pahlevi melaporkan. Polisi menangkap Syahrin, seorang bandar yang biasa memasok narkoba di kawasan Kampung Lalang, Medan. Penangkapan itu membuat keluarga histeris. Istri pelaku bahkan membawa anak-anaknya yang masih kecil menghadang mobil polisi. Menuju sasaran yang sudah menjadi TO kami, dan pada hari ini kami mendapati pelaku yang kami amankan langsung berikut dengan beberapa barang bukti antara lain bong dan juga barang bukti berupa sabu dan juga uang hasil penjualan. Polisi juga menangkap 2 pelaku lain yang berperan sebagai kurir dan pengguna narkoba. Pelaku dijerat pasal narkotika dan terancam hukuman 5 tahun penjara. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Selain 2 berita tadi, kami juga hadirkan sejumlah informasi lainnya untuk Anda. Bersama saya, Anita Dewi. Inilah Jurnal Lintas Ayus Pagi selengkapnya. Pemirsa, terpergok saat mencongkel jendela, seorang pencuri babak belur dihajar warga di Rumpin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Bahkan pelaku sempat mengancam korban dengan senjata tajam. Seorang pencuri babak belur dihakimi warga di Desa Sukamulya, Rumpin, Kabupaten Bogor. Aksi pelaku tergolong nekat karena dilakukan saat siang bolong. Sebelumnya aksi pelaku terpeguk korban saat adanya suara hentakan jendela rumah. Saat melihat pelaku mencokel jendela, korban berteriak hingga warga berdatangan. Beramai-ramai, warga menangkap dan menghakimi pelaku lalu membawanya ke kantor polisi. Depan dikunci, ngeri lah. Pelaku berapa orang, Bu? Ada 1 orang, cuma dia bawa senjata loh, Pak. Bawa setpi? Bawa apa ya, sajam Pak, apa sih? Oh, golok? Nggak tahu lah, bawa senjata tajam. Saya naik ke atas teriak maling, udah turun ke bawah udah banyak masa. Selain itu polisi juga mengamankan barang bukti sebuah handphone dan laptop. Pelaku dijerat pasal pencurian, ancaman hukuman maksimal 7 tahun pidana penjara. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Iwan Setiawan, iNews melaporkan. 2 pria babak belur dikeroyok warga setelah gagal merampok toko yang juga agen bank di Lampung Selatan. Sebelumnya, pelaku sempat mengancam pemilik toko dengan golok. Warga meluapkan emosi kepada 2 pria di Kecamatan Sidomulyo, Lampung Selatan. Keduanya tak berdaya menerima bau gementah warga yang bertubi-tubi. Sebelumnya, kamera CCTV merekam aksi kedua pria ini saat mencoba merampok sebuah toko yang juga agen bank. Modusnya dengan berpura-pura mengecek saldo. Namun tiba-tiba salah seorang pelaku masuk ke ruang kasir dan menodongkan senjata tajam jenis golok. Beruntung menjaga kasir berontak dan melawan serta berhasil meloloskan diri dari sergapan kedua pelaku. Ia keluar sambil berteriak minta tolong.
Sontak, warga langsung berdatangan dan melampiaskan amarah kepada kedua pelaku hingga babak belur. Namun aksi main hakim sendiri tak berlangsung lama karena anggota Polsek Sidomulyo tiba di lokasi. Kedua pelaku langsung digelandang ke Mapolsek yang berjarak kurang lebih 1 km dari lokasi kejadian untuk proses hukum. Dari Lampung Selatan, Lampung, Heri Fulistiawan, iNews melaporkan. Sungguh miris pemirsa, pelaku pencuri kotak amal masjid menggunakan mobil mewah saat beraksi di Pamekasan, Jawa Timur. Sementara dari Magelang, Jawa Tengah, 5 pelaku pencuri modus ban kempes terekam CCTV hingga viral. Aksi pencurian kotak amal di Masjid Nurul Huda di Desa Terasak, Pamekasan, Jawa Timur terekam CCTV. Pelaku menyembunyikan kotak amal di balik sarung, kemudian kabur mengendarai mobil. Usai beraksi, pelaku membelanjakan uang hasil curiannya di salah satu minimarket tak jauh dari masjid. Berbekal rekaman CCTV, polisi akhirnya menangkap pelaku di rumahnya. Polisi juga menyita uang tunai Rp800.000 dan 2 kotak amal. Tepatnya pukul 00.30 di Desa Terasak, Kecamatan Narangan, Masjid Nurul Huda. Terekam CCTV ini olah dari pelaku ini terekam, dan hasil rekaman CCTV ini Intreskrim melakukan penyelidikan. Dari hasil pemeriksaan terungkap pelaku beraksi bersama seorang rekannya yang kini buron. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku meringkuk di ruang tahanan Mapolres Pamekasan. Dari Pamekasan, Jawa Timur, Dedi Prianto, iNews melaporkan. Komplotan pencuri modus ban kempes terekam CCTV saat beraksi di Desa Bumirejo, Mungkit, Magelang. 5 orang dengan masing-masing peranan melakukan aksi pencurian tas di sebuah mobil. Para pelaku diketahui tidak hanya melakukan aksinya di Magelang, melainkan di beberapa lokasi seperti Cirebon, Sumedang, hingga Surakarta. Kurang dari 24 jam, polisi meringkus ke-5 pelaku dari hotel di kawasan Yogyakarta. Tampak dalam video penangkapan, mereka pasrah saat digerebek oleh petugas. Dari ke-5 pelaku akan diproses di Magelang, sedangkan 3 lainnya diproses di Polres Surakarta. Sedangkan tersangka S dan BI di Polresta Magelang. Cara mengalihkan korban juga sangat terlatih lah, maksudnya menjadi sebuah kebiasaan dan dibagi peran. Jadi kami jelaskan perannya 5 orang ini, ada yang mengingatkan memberikan perhatian kepada korban. Selain tersangka, polisi juga mengamankan 2 sepeda motor, helm, baju, jaket, hingga uang hasil kejahatan. Dari Magelang, Jawa Tengah, Puji Hartono, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 pelaku perdagangan orang menjalankan bisnis prostitusi online dari apartemen. Keduanya menawarkan wanita di bawah umur melalui media sosial. Polisi menangkap 2 pelaku perdagangan orang di salah satu apartemen di kawasan Sunter, Jakarta Utara. Keduanya berperan sebagai perekrut dan penawar jasa ke pria hidung belang melalui media sosial. Kedua pelaku sudah memperdagangkan 15 wanita dan beberapa di antaranya masih di bawah umur. Mereka menjual jasa melalui media sosial dengan tarif Rp2 juta untuk 1 kali transaksi. Seorang pelaku tak kuasa menangis menyesali perbuatannya setelah ditangkap polisi. Kedua pelaku sudah menjalani bisnis prostitusi online selama 3 tahun dan sudah mendapatkan keuntungan Rp1 miliar. Melakukan rekrutmen dengan cara menawarkan kepada para korban untuk bekerja di Jakarta sebagai pegawai swasta. Akan tetapi ternyata para korban ini dipekerjakan sebagai wanita penghibur atau terapis. Polisi menyita belasan telepon seluler dan buku rekening sebagai barang bukti. Pelaku dijerat pasal berlapis tentang perdagangan orang dan Undang-Undang Perlindungan Anak dan terancam hukuman 10 tahun penjara. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan.
Seorang pria berseragam polisi membakar 3 rumah warga di Payakumbuh, Sumatera Barat. Saya jeda, tetaplah di Jurnalitas Ace Pagi.